remaja yang lagi main musik. Oh, hilang satu. Oh, sana. Halo. Adik-adik, ya adik-adik lagi. Adik-adik remaja tahun 90-an, shalom. Adik-adik pemuda tahun 80-an, shalom. Berarti sekarang udah 60 ya usianya. Ya. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tetap bertahan. Betul. Nah, minta tolong Kak Jere buat hidupin mikrofon saya, boleh yang kecil nih? Mereknya Micro. Nah, baik. Saya akan turun, tolong ya kameramen ikutin saya kemana pun saya pergi. Oke, adik-adik, ada di sini yang tenaganya kuat di sini? Nggak ada. Ada yang bisa dorong saya? Saya mau berdiri, tapi saya minta tolong untuk didorong. Maaf ya Om yang kakinya lagi sakit, bukan saya ngejek. Oh ya, ini selamat datang untuk Pak Khaled yang sudah kembali lagi bisa datang. Di dalam ibadah beliau habis membela tentara air malah. Boleh sini dorong pendeta L. Siapa yang mau dorong pendeta L? Hah? Sini, ayo, lucu sini. Udah apa? Ayo sini. Selesai.
istri, mau jadi orang tua itu visi. Yang takut akan Tuhan itu visi. Dan untuk mewujudkan visi itu kita berani, harus punya keberanian. Karena tidak semua orang akan satu jalan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah kita tahu konsekuensinya. Lalu kita punya integritas. Integritas itu seperti yang kita sudah pelajari 1 bulan yang lalu. Jadi ini pilar yang kedua. Kalau tadi kita punya, yang pertama adalah kita punya kewaspadaan, yang kedua kita punya komitmen. Yang ketiga, kita meyakini sesuatu. Apa itu slide? Tuhan akan terus melindungi. Tuhan akan terus menjaga. Hari Sabtu kemarin, Ibu Santiwati Mena yang minggu lalu kita doakan, selesai operasi pengangkatan minum dan rahim. Ibu Santi. Jadi operasi itu adalah buntut dari medical check-up-nya yang ke usia 50 tahun, Ibu Santi medical check-up. Ternyata dia tidak pernah merasakan sakit, tapi kok ada miom dan juga harus diangkat rahimnya. Dia kaget karena pada saat medical check-up usia yang ke-40, Ibu Santi mendapati bagian di dalam jantungnya itu ada yang tidak sesuai pada orang pada umumnya. Entah itu apa, lapisan atau apa yang biasanya itu tebal, ini sangat tipis dan rawan untuk sobek atau patah. Sampai dia harus dibawa ke rumah sakit apa, khusus jantung, harapan kita, diteliti oleh dokter-dokter, ditanyain, ibu gampang pingsan? Enggak. Ibu gampang sakit pusing? Enggak. Orang saya lari kok, saya lari, saya enggak sakit. Kaget. Terus disitulah kemudian Ibu Santi berkata, waktu itu di parkiran, berkata, dalam kondisi apa saja, ternyata Tuhan menjaga saya. Meskipun kondisi tubuh saya itu tidak seperti orang pada umumnya, kondisi jantung saya, tetapi ternyata Tuhan menjaga. Kalau sama orang lain, mungkin jantungnya sudah berhenti, tetapi ternyata dengan saya tidak. Jadi ketika saya mendapati ada miom dalam rahim saya, terus kemudian harus diangkat, saya pun akan terus melayani Tuhan. Ini pilar keyakinan bahwa Tuhan akan terus menjamin hidup kita. Kalau Tuhan menjamin hidup kita, maka kita juga harus yakin Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ada di sini adik-adik atau ibu-ibu, oma-opa yang pernah sadar rambut satu helai jatuh? Sadar? Enggak ya? Kadang-kadang sisiran langsung 5 gitu kan? Sisiran langsung botak gitu, nggak mungkin sih. Tapi Tuhan berkata apa? Sehelai di rambut, kalau jatuh aku tahu. Jadi Tuhan itu perhatian sekali. Saat kita tidak menyadari, Tuhan menyadari. Dan pasti Tuhan akan menjaga saya, dan saya akan terus punya komitmen untuk mewujudkan kerajaan. Kerajaan Allah itu apa, Bapak Ibu? Dipenuhi apa kerajaan Allah? Damai sejahtera. Jadi seberat apapun hidup kita, milikilah atau tumbuhkanlah damai sejahtera. Orang mau kaya itu karena mereka mau damai. Orang mau sehat itu kenapa? Karena mereka mau damai, tidak kepikiran tentang kesehatannya. Orang mau punya gedung baru seperti kita, kenapa? Karena kita pengen damai. Kalau ada ibadah-ibadah yang besar supaya kita tidak mengganggu orang lain. Meskipun sekarang ini ketika kita belum memiliki tempat ibadah yang bisa menampung banyak orang, kita pun harus memunculkan damai sejahtera. Kita harus mengakui bahwa Tuhan itu mengizinkan
Jadi mari kita hidup memunculkan damai sejahtera itu. Damai sejahtera. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menolong. Kalau kita sedang sakit, kita harus bilang, Tuhan terima kasih karena Kau mengizinkan saya sakit, sehingga saya bisa tahu bahwa saya itu butuh orang lain dan saya butuh Engkau. Kalau saya sedang punya masalah, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk masalah ini, karena dengan demikian saya tahu bahwa saya bukan orang sempurna dan saya harus memperbaiki diri saya. Jadi kalau kita tetap bertahan, maka kita akan memperoleh itu janji Tuhan. Jadi marilah kita pegang janji Tuhan. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan kalau kita mau bertahan sampai ke garis akhir. Kiranya firman Tuhan saat ini terus mengingatkan kepada kita. Kita harus berdiri tegak. Satu kaki tadi itu mengibaratkan saya berdiri di kaki saya sendiri. Tapi dua kaki berarti saya berdiri bersama Tuhan yang menjaga saya. Jadi saya tidak akan goyah. Amin. Saat teduh untuk kita.